Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wade Anissa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang posisi LKSPWU pada wakaf uang di bank syariah. Jadi sebelum kita ke posisi LKSPWU, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dan dasar hukum wakaf uang. Jadi kata wakaf atau wakf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata waka dan fa yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Sedangkan menurut istilah, meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Pernyataan ini dikemukakan oleh Abu Zahra. Selanjutnya, definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Ketentuan Umum menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya, peran LKSPWU dalam mengoptimalkan wakaf uang. Sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak lepas dari undang-undang yang pernah dibuat oleh pemerintah Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah. Undang-undang ini menyebutkan kemungkinan berdirinya sebuah bank dengan sistem bagi hasil. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Dan undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memungkinkan beroperasinya dual banking system dengan sistem perbankan nasional. Akibatnya, sejumlah bank konvensional di Indonesia membuka divisi syariah dalam sistem pelayanan mereka kepada para nasabah. Pernyataan ini dikemukakan oleh Mustafa Edwin Nasution tahun 2007. Pada tahun 2005 telah berdiri 3 bank umum syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Selain itu, sedikitnya terdapat 19 unit usaha syariah seperti IFI, Bukopin, Dana Moniaga BNI, BRI, BII, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut, BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD Sumsel. Selain unit usaha syariah ini telah beroperasi 92 BPR syariah. Seiring dengan bertambahnya jumlah bank yang menyediakan layanan syariah, bank-bank ini juga membuka jaringan kantornya di berbagai wilayah di Indonesia, di mana penyebaran jaringan perkantoran di berbagai wilayah ini tentu saja mengikuti tingkat aktivitas bisnis yang berada di wilayah tersebut. Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif, dalam hal ini wakaf uang. Efektivitas pengelolaan mutlak dilakukan oleh lembaga pengelolaan wakaf. Menurut M. Amanan, salah satu indikator efektivitas wakaf produktif adalah income redistribution atau redistribusi pendapatan, di mana pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi orang miskin seperti sarana pendidikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Manan di tahun 2008. Berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf, agar meraih kepercayaan dari masyarakat, lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah, dan akurat. Sedangkan
Akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab yang menuntut pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan. Untuk itu, dalam mengelola dana wakaf, nazir wakaf tentu harus membuat laporan keuangan secara reguler yang dapat diakses dengan mudah oleh wakif. Peran LKS sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Dalam kaitan ini, Menteri memiliki wewenang untuk menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu yang memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. Pasal 24 ayat 1 penjelasan. Sekalipun Menteri berwenang menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf, tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf umat Islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu bagi LKS yang dapat menerima dana wakaf uang masyarakat. Antara lain, pertama, LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri. Kedua, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum. Ketiga, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia. Keempat, bergerak di bidang keuangan syariah. Dan terakhir, memiliki fungsi titipan atau wadiah. Persyaratan yang ketat ini dimaksudkan agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestariannya dan keamanannya. Selain hukum yang kuat, peran strategis LKS dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia terutama berkaitan dengan jejaring yang dimilikinya oleh lembaga ini. Di samping jaringan yang luas, LKS di Indonesia juga memiliki sumber daya manusia handal yang dapat menunjang tercapainya pengumpulan dana umat secara optimal. Selain itu, dana-dana yang terkumpul dalam lembaga keuangan syariah ini umumnya di bawah jaminan lembaga penjamin simpanan, sehingga dana wakaf uang yang terkumpul dapat terjamin keamanannya. Pernyataan ini dari Mulia E. Siregar tahun 2011. Peran strategis ini menumbuhkan optimisme baru betapa LKS PWU dapat menopang gerakan wakaf uang produktif di Indonesia. Jadi kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau disingkat LKS PWU memiliki peranan yang sangat penting bagi optimalisasi wakaf uang. Hal ini dikarenakan wakaf uang tidak dapat diserahkan secara langsung kepada nazir, melainkan harus melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dan untuk menunjang hal tersebut, maka lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang haruslah memiliki manajemen yang profesional dalam pengumpulan serta mekanisme pengelolaannya, serta perlu akuntabilitas dan integritas dalam sisi pelaporan atas pengelolaan wakaf uang yang diterima. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.